Hadir bersama saya, Sally Siregar, dalam Berita Dunia. Kami akan menyajikan informasi terhangat yang terjadi di penjuru dunia untuk Anda. Langsung saja ke berita pertama, pemirsa. 40-an negara menggelar pemilu sepanjang tahun ini. Angka yang secara historis sangat tinggi, kemajuan teknologi terutama dalam kecerdasan buatan generatif dikhawatirkan memperuncing polarisasi di masing-masing negara penyelenggara dan memperparah penyebaran disinformasi. Bangladesh menjadi negara pertama yang menggelar pemilu pada 2024, yaitu pada 7 Januari. Pemilu yang diboikot oposisi ini dimenangkan Sheikh Hasina, yang menjadi Perdana Menteri Bangladesh untuk masa jabatan kelimanya. Because of the absence of the mainstream opposition parties in the election, the new government will have great challenge in terms of establishing its political legitimacy. Tak lama setelah itu, pada 13 Januari, Taiwan menggelar Pilpres, dimenangkan Lai Ching-te dari Partai Demokratik Progresif. Pemilu yang juga dipantau di Tiongkok yang menganggap Taiwan sebagai wilayahnya. 40 lebih negara mengadakan pemilihan umum sepanjang 2024. Indonesia, seperti kita ketahui, menggelar Pilpres dan juga pemilu anggota legislatif pada 14 Februari. Lalu di Amerika Serikat, Pilpres berlangsung pada 5 November, bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif, yaitu seluruh anggota DPR dan sepertiga anggota Senat. Analis mencermati salah satu ancaman terbesar dalam masing-masing pemilu adalah disinformasi, terutama menggunakan teknologi kecerdasan buatan generatif yang telah terlihat tahun sebelumnya dalam pemilu Argentina, isu yang juga disorot dalam pertemuan World Economic Forum di Davos. The potential impact on elections worldwide over the next 2 years is significant, and that could lead to elected governments' legitimacy being put in question. And this, in turn, could, of course, threaten democratic processes, lead to further social polarization, riots, strikes, or even intrastate violence. Negara industri maju dengan demokrasi relatif mapan tak luput dari disinformasi. Pilpres AS sebelumnya pada 2020 adalah yang paling berbahaya bagi jurnalis. And that security is both in person, whether you're covering rallies or things of that nature, candidate events. That has become a deeper issue. And then there is online security. Iklim politik setelah itu juga tak banyak membantu memulihkan kepercayaan publik kepada pers. Press freedom is enshrined in the First Amendment, but we are experiencing a political moment where a lot of politicians seem to be questioning the value of an independent media and of journalism as an institution. Lagi, teknologi AI generatif dikhawatirkan semakin memperkeruh situasi. Generative AI, I should say, is rapidly changing the information ecosystem. And journalists are very concerned and worried about dealing with deep fakes, with misinformation, with disinformation. We think it's imperative that every reporter, frankly, become a disinformation reporter. It's affecting every aspect of our lives. International Center for Journalists tengah mengembangkan panduan bagi wartawan untuk memerangi disinformasi. Selain itu, upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap media juga dianggap kunci. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Adu visi soal masa depan Taiwan mengemuka saat pergantian tahun dan jelang Pilpres Taiwan. Dengan visi berseberangan diungkapkan dari Taipei dan Beijing. Lalu bagaimana pemilu Taiwan akan berdampak pada hubungan Tiongkok-Taiwan? Serta hubungan masing-masing dengan Amerika Serikat. Berikut beritanya untuk Anda. Taiwan salah satu negara yang akan melangsungkan pemilunya pada awal tahun 2024. Dan ini bisa jadi penentu masa depan demokrasi negara pulau tersebut. Presiden petahana yang telah 2 kali menjabat dan tak bisa ikut pemilu lagi, Tsai Ing-wen, menyerukan Taiwan untuk menjaga perdamaian dan demokrasi. 共同寻求两岸之间长远稳定的和平共存之道。 Sementara di Beijing, pemerintah Tiongkok punya visi yang berbeda untuk Taiwan yang dipandang sebagai bagian dari Tiongkok. 祖国统一是历史必然，两岸同胞要携手同心，共享民族复兴的伟大荣光。 Tapi apa pendapat rakyat Taiwan? I don't want to be a part of China. I think myself as a Taiwanese. I'm not Chinese. For me, Taiwan is Taiwan, China is China. That's too different. China is China and Taiwan is Taiwan.
I feel right now it's good, so don't need to do any change. Jajak pendapat tahun 2021 rilisan Taiwanese Public Opinion Foundation menyebut 76,8% responden mereka mengidentifikasikan diri sebagai warga Taiwan. Sejak Amerika Serikat mengalihkan pengakuan diplomatiknya dari pemerintah nasionalis di Taipei ke pemerintah komunis di Beijing pada tahun 1979 serta mengakui kebijakan satu Tiongkok, Washington bersikeras agar kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan politiknya secara damai. Pada saat yang sama, Amerika Serikat juga punya Taiwan Relations Act, undang-undang yang mengatur hubungan antara Amerika Serikat dengan Taiwan dalam hal-hal atau isu-isu non-diplomatik namun substansial, terutama dalam bidang militer dan juga ekonomi. Analis yakin Amerika Serikat dan Tiongkok ingin meredakan ketegangan, namun masih ada tantangan mendasar yang belum terselesaikan. This is because none of the hard national security issues or the most difficult challenging issues between the two countries have been resolved, or have we seen any major concessions or changes by either side. This includes, for example, Taiwan, what's happening in the South China Sea. It also includes some of the major trade issues that both sides have with each other. Pemilu Taiwan akan berlangsung pada 13 Januari dengan posisi sementara kandidat partai berkuasa unggul tipis atas rival oposisinya. Pihak oposisi secara tradisional lebih mendukung perbaikan hubungan dengan Beijing. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Menjelang pemilihan pendahuluan dalam Pilpres Amerika Serikat 2024, beberapa kandidat telah menggunakan kecerdasan buatan untuk memproduksi video kampanye. Beberapa video diantaranya mengaburkan batas antara mana yang nyata dan yang tidak menggunakan kecerdasan buatan. Perkembangan yang juga penting untuk diperhatikan pada musim pemilu di Indonesia. Video ini yang dirilis pada kanal YouTube Komite Nasional Partai Republik AS diproduksi dengan bantuan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang disingkat AI. Video ini menggunakan dramatisasi video AI untuk menggambarkan ledakan di Taiwan, migran yang melintasi perbatasan selatan AS, dan San Francisco yang penuh kejahatan. Tidak ada satupun yang nyata. Dan video lainnya dari organisasi bernama Never Back Down menggunakan suara Donald Trump. Belakangan diketahui pernyataan mantan Presiden AS itu diambil dari postingannya di sosial media dan suaranya dibuat dengan AI. Pada pertengahan Oktober, Google yang memiliki YouTube mengumumkan bahwa pihaknya akan mewajibkan akun yang memposting konten realistis yang diproduksi AI untuk dengan secara jelas mencantumkan keterangan bahwa konten tersebut diproduksi dengan menggunakan material palsu. Namun pengamat menilai konten seperti ini tidak hanya mudah dibuat dan diposting, tapi juga akan tetap menyebar dengan cepat dan dapat mempengaruhi hasil pemilu. Dan beberapa bakal capres AS yakin bahwa konten kampanye hasil produksi AI bisa mempengaruhi suara massa non-partisan. Given the razor-thin margins that our presidential elections have come down to over the past couple election cycles, targeting those 6% of voters could sway an election one way or another. Sejumlah pemerintah negara bagian sudah berupaya mengatur konten yang dihasilkan AI. Di Wisconsin, anggota dewan ingin politisi dan kelompok politik mencantumkan keterangan dalam iklan kampanye saat mereka menggunakan materi audio dan video yang dihasilkan AI. Melanggar undang-undang ini, jika disahkan, akan dikenakan denda $1.000. Langkah serupa diperkirakan akan diterapkan di Michigan, kata anggota DPRD Penelope Cernoglu. It's also important to let voters know when you are using AI, especially if you're using it to do something like create a deep fake image that just isn't really that person doing or saying what you think you see them doing or saying. Senator AS Amy Klobuchar juga menyerukan hal serupa untuk diterapkan di level pemerintahan federal. Bulan Oktober, lewat surat kepada sosial media raksasa Meta dan X, ia meminta klarifikasi bagaimana mereka akan mengatur konten kampanye yang dibuat dengan AI pada kanal-kanal mereka. Dalam balasannya pada 6 November, Meta mengatakan melarang aktivis politik dan pengiklan menggunakan alat kecerdasan milik mereka.
Sementara, X yang sebelumnya bernama Twitter belum merilis kebijakan terkait penggunaan AI pada kampanye presiden yang tengah berjalan. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Ancaman disinformasi Tiongkok selama kampanye Pilpres Amerika Serikat 2024 menjadi sorotan komite khususnya DPR Amerika Serikat mengenai kompetisi strategis Amerika Serikat dengan Tiongkok. Mereka menyoroti potensi pemanfaatan TikTok untuk menebar berita palsu. Wakil rakyat AS mengatakan front persaingan paling penting dalam kompetisi AS dengan Tiongkok mungkin berlangsung pada telepon seluler warga Amerika. TikTok is perhaps the largest malign influence operation ever conducted. Allowing a CCP-controlled entity to become the dominant media platform, the dominant news platform in America, would be a huge mistake. Penyebaran disinformasi di seluruh platform media sosial termasuk TikTok dapat dengan cepat menjadi tidak terkendali, kata para anggota Kongres. This deepfake of Donald Trump is a peek into what the future holds for all of us. As technology improves, so too will deepfake's ability to run undetected across social media. Cara TikTok beroperasi menjadi kekhawatiran terbesar bagi para wakil rakyat dan pakar. TikTok is a more sophisticated capability where it has the ability, at least in theory, to micro-target messages to different constituencies in different parts of the world or different demographics. And it's got an algorithm which nobody has access to, but it's in China, and the Chinese state has not allowed that algorithm to be sold. Praktik bisnis Tiongkok juga dapat membahayakan pemilik bisnis media sosial, kata seorang pakar. Musk may be particularly vulnerable to pressure from Beijing because he has significant business interests in China, and the CCP is very, very good at leveraging foreign businesses' access to the country to compel them to toe the party line. Para ahli mengatakan kepada Komite DPR AS urusan kompetisi AS dengan Tiongkok bahwa TikTok semakin menjadi sumber berita utama bagi banyak orang Amerika, terutama generasi muda. Namun undang-undang masih bisa disahkan untuk menghentikan penyebaran disinformasi. Enact regulations that require transparency from all social media platforms, including disclosure of their content moderation policies and enforcement, and what content they have censored, suppressed, or promoted at the requests of governments. Akhir November, seorang hakim federal di negara bagian Montana menjadi yang pertama memblokir aturan pelarangan TikTok yang diterbitkan pemerintah lokal, memutuskan bahwa aturan pelarangan itu tidak konstitusional. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Pemirsa, Brooklyn Bridge di New York menjadi objek wisata populer. Belakangan jembatan ikonik ini mulai diramaikan pedagang kaki lima. Sehingga pemerintah kota New York keluarkan aturan baru yang berlakukan restriksi ketat. Kaki lima ini bukan di Jakarta, melainkan di Brooklyn Bridge, kota New York. Para pedagang ini belakangan semakin memenuhi atraksi wisata ikonik dan bersejarah di kota New York ini. Data pengelola transportasi publik New York MTA sebut sekitar 10.000 pejalan kaki menyeberangi jembatan ini setiap harinya dan sekitar 30.000 orang pada akhir pekan dan di hari libur. Namun pemerintah kota baru-baru ini keluarkan aturan larangan berjualan di jalur pejalan kaki. It's a public safety issue. People were jumping over the bridge onto the bike path because we came to a blockage. Salah satu pedagang ini berjualan hotdog di Brooklyn Bridge sejak tahun 2008 dan telah mengantongi izin dari Departemen Kesehatan Kota. I'm trying to keep my life keep going. I try to pay my bill. So when I lose my job, what are you gonna do my two kids and my wife and me? LSM Street Vendor Project perkirakan ada sekitar 20.000 pedagang kaki lima di kota New York. Namun pengeluaran izinnya terbatas. Hanya sekitar 6.000 yang punya izin berjualan. Biaya melamar izin berjualan makanan mulai dari $100 dan gratis untuk izin berjualan di jalanan. Namun ini dibatasi untuk 445 izin saja per tahunnya.
Muhammad Atia berupaya untuk mengubah larangan ini. Dulunya juga pedagang, Muhammad kini bekerja untuk LSM yang membantu para pedagang kaki lima di New York. We're gonna ask people to find other locations. We might help people to find a new legal location, hopefully a viable one. Banyak penjual adalah imigran yang datang ke Amerika dan mencari penghidupan lewat wirausaha ini. I came in the America in 1998. For 1 year I work for other places, then afterward, since then I'm on the streets. I work hard, I feed my kids, and I make my home runnings. That's why I send all my sons, I have 3 sons sent to the college. Sekitar 15 pedagang, termasuk diantaranya veteran dan juga difabel, menuntut pemerintah kota atas larangan berjualan di Brooklyn Bridge ini. Mereka klaim larangan ini menghalangi warga dengan disabilitas untuk bekerja. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Belum selesai dengan masalah banyaknya tunawisma. Kota New York harus berurusan dengan eksodus migran, pencari suaka yang terus berdatangan. Ribuan kamar hotel disediakan pemerintah kota sudah tidak cukup, memaksa pemerintah membatasi masa tinggal mereka, dan mengancam bertambahnya angka tunawisma. Zoe, suami dan anak balitanya tiba di New York City Oktober 2023. Berasal dari Venezuela, ia adalah salah satu dari rombongan migran yang melakukan penyeberangan berbahaya lewat perbatasan selatan Amerika. Lalu dikirim Texas ke New York. Setelah ditampung pemerintah kota New York untuk tinggal sementara di sebuah hotel, kini Zoe dievakuasi dan harus mencari cara bertahan hidup. Yo llegué el 26 de octubre. A pasar como un mes, me dijeron que tenía 60 días para podernos reubicar, ¿sí? Pero que no había ningún problema, que podíamos ir a la principal, que ellos no solucionaban. Pero ya como he visto en noticias que son muchos los que se han ido, entonces no sabemos a dónde nos van a mandar. Eksodus migran ini jadi PR tambahan kota New York. Sejak April tahun 2022 hingga Desember 2023, kota New York gelontorkan $3,5 miliar untuk menampung lebih dari 164.000 migran ini. And I think that we're making a big mistake that we're looking at a sink that's overflowing and not to force it. The national government needs to fix this problem. We got 3,000 migrants asylums last week. 3,000. The national government must fix this problem. Di belakang saya ini pemirsa adalah Hotel The Row NYC, salah satu dari 140 hotel yang ditutup untuk tamu umum dan menjadi lokasi penampungan para migran dan juga pencari suaka. Menurut data dari Real Estate CoStar menyebutkan ada sekitar 16.000 kamar di kota New York yang dibayarkan oleh pemerintah untuk menampung mereka. Sementara pemerintah sebut ada ratusan migran yang masih terus berdatangan setiap pekannya, sementara lokasi penampungan ini terbatas, sudah penuh dan hanya bersifat sementara waktu. Kewalahan dengan jumlah migran yang terus bertambah, Pemkot mulai terapkan kebijakan baru, yakni maksimal masa tinggal 60 hari di penampungan. Hal ini membuat migran seperti David linglung karena harus mengantisipasi istrinya yang tengah hamil besar. Información de lo que nos puede pasar, solamente dicen reubíquense, vayan, busquen reubicación y listo. Esa es toda la información que ellos dan. Pemerintah kota New York mulai membangun pusat penampungan untuk para migran yang baru tiba untuk pemeriksaan kesehatan dan pembekalan. Untuk menghentikan arus migran yang terus berdatangan, awal Januari lalu, Wali Kota New York menuntut 17 perusahaan bus yang kerap mengangkut para pencari suaka ini yang dikirim oleh pemerintah Texas ke beberapa kota pendukung Partai Demokrat, seperti New York dan juga Chicago. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Teknologi pertanian otonom yang memanfaatkan robot dan drone meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok pertanian, sekaligus menurunkan angka biaya. Namun sebagian petani di wilayah tengah Amerika Serikat tampak masih enggan memanfaatkan teknologi baru ini di lahan pertanian mereka. Masa depan pertanian ada di ujung jari Dennis Bowman. Dengan kendali jarak jauh, Dennis menguji coba teknologi baru bersama Pusat Pertanian Digital Universitas Illinois. Drone penyemprot pupuk dan robot penyebar benih otomatis hanyalah 2 dari sekian banyak alat pertanian yang ia tunjukkan kepada para petani di sini.
Tapi meyakinkan mereka untuk memakai peralatan baru bukanlah hal mudah. There is concern about the technology and there's a lot of interest if you can show that it satisfies a need. Bagi petani Illinois Brian Corkel yang mengoperasikan pertaniannya sendiri atau memakai tenaga kerja yang sebagian besar keluarganya, kebutuhannya jelas. That would be a huge asset to an operation that's labor shortage. Memakai drone untuk menyemprot pupuk ke tanaman atau kendaraan robotik otomatis untuk menyebar benih tanaman penutup, dalam hal ini gandum hitam di antara tanaman jagung, bisa mengurangi waktu yang diperlukan Brian untuk melakukannya sendiri. Meski menjanjikan, tapi Brian belum memakai teknologi ini. Some of it is the cost, even though it's autonomous, you still have to have someone that's monitoring it. Namun menurut Dennis, mengintegrasikan teknologi otonom dengan kecerdasan buatan yang sedang berkembang bisa menjadi kunci untuk memenangkan hati para petani. And so one of the promises of AI is smarter systems that can help analyze this data so we can make better decisions. Keputusan yang menurut Dennis tidak hanya membantu para petani, tapi juga rantai pasok pertanian global. As we're trying to feed more of the world and as the population grows and the number of acres of farmland grow, we've got to increase our production and our efficiency. Nilai pasar peralatan pertanian otonom global saat ini mencapai sekitar $100 miliar lebih dan terus berkembang. Dengan Amerika Serikat mencakup sekitar 30% dari permintaan itu. Dan ini diperkirakan akan terus tumbuh sangat pesat dalam 5 tahun ke depan, seiring semakin banyaknya petani yang mengadopsi teknologi baru. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Demikian berita dunia kali ini, pemirsa tetap saksikan program Berita Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.